Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi minggu kemarin, yaitu atletik. Dimana minggu kemarin kita sudah membahas tentang beberapa gerakan dalam cabang olahraga atletik. Yang pertama adalah jalan, yang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu jalan ke depan, yang kedua jalan ke samping, dan yang ketiga jalan cepat. Kemudian yang berikutnya adalah lari. Lari juga terdapat beberapa nomor atau perlombaan. Yang pertama lari jarak pendek. Lari jarak pendek disebut juga dengan lari cepat atau lari sprint. Itu yang diperlombakan adalah nomor 100, 200, dan 400. Kemudian ada juga lari jarak menengah dengan menempuh jarak 800, 1500 sampai ke 3000 meter. Dan selanjutnya ada yang ketiga, lari jarak jauh. Itu lari jarak yang menempuh dari 5000 meter sampai dengan 10.000 meter. Kemudian ada yang namanya lari jogging. Jogging itu adalah lari yang stabil, tidak memerlukan kecepatan, namun sangat baik dan sangat memerlukan daya tahan dan pernapasan, yaitu kembali ke jantung dan paru-paru. Hari ini kita akan memasuki gerakan lanjutan, yaitu lompat dan lempar. Yang pertama adalah lompat. Lompat adalah gerakan memindahkan badan dengan menggunakan tumpuhan satu kaki. Di dalam cabang olahraga atletik, gerakan lompat ini dilakukan dalam cabang olahraga lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu cabang dari olahraga atletik yang dilakukan di bak lompat yang berisikan pasir, di mana gerakan ini dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama tahap awalan, yaitu gerakan lari. Kemudian tahap yang kedua tahap tolakan, yaitu melakukan lompatan dengan satu kaki. Yang ketiga adalah tahap melayang di udara, yaitu posisi badan dan kaki tidak menyentuh tanah. Dan yang terakhir adalah tahap keempat, mendarat dengan posisi kaki sedikit ditekuk. Jadi lompat jauh adalah lompat yang dilakukan di atas bak pasir dengan awalan lari, kemudian menolak dengan satu kaki, selanjutnya melayang di udara, dan yang terakhir adalah mendarat dengan 2 kaki. Untuk melatih gerakan melompat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melompat tanpa awalan, dan yang kedua adalah melompat dengan awalan. Melompat tanpa awalan artinya di sini kita melakukan suatu gerakan melompat tanpa didahului dengan gerakan-gerakan lainnya, seperti misalkan berjalan ataupun berlari. Dan sebaliknya, jika kita melakukan gerakan melompat yang sebelumnya diawali dengan gerakan jalan ataupun lari, itu disebut dengan melompat dengan awalan. Jadi, jika kita hanya melakukan satu gerakan, yaitu melompat, tanpa didahului dengan gerakan-gerakan lainnya, itu disebut dengan melompat tanpa awalan. Dan sebaliknya, jika kita melakukan gerakan melompat yang diawali dengan gerakan-gerakan seperti lari dan jalan, itu artinya melompat dengan awalan. Di dalam melakukan gerakan melompat terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tolakan, yang kedua melayang, dan yang ketiga adalah mendarat dengan menggunakan 2 kaki. Namun terdapat perbedaan saat melakukan tolakan. Jika kita melakukan tolakan dengan menggunakan 2 kaki, itu disebut dengan loncat. Dan jika kita menggunakan tolakan dengan menggunakan 1 kaki, itu disebut dengan lompat. Gerakan loncat yang dilakukan dalam cabang olahraga atletik yaitu loncat tinggi.
di mana melakukan suatu tolakan dengan menggunakan dua kaki melewati mistar yang sudah dibuat di atas dan kemudian mendarat dengan menggunakan matras. Kemudian untuk gerakan lompat dalam cabang olahraga atletik dilombakan dalam nomor lompat jauh, dan yang kedua adalah lompat jangkit, di mana kedua gerakan tersebut menggunakan tolakan menggunakan satu kaki. Oke, yang selanjutnya adalah gerakan melompat dengan awalan. Pada dasarnya tekniknya sama dengan melompat tanpa awalan, namun melompat dengan awalan ini didahului dengan gerakan misalnya seperti lari ataupun jalan, baru kemudian melakukan suatu lompatan, baik menggunakan satu kaki ataupun menggunakan dua kaki. Yang selanjutnya adalah gerak dasar lempar. Melempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan dan dilepaskan ke arah sasaran, di mana gerakan ini sangat memerlukan kekuatan lecutan tangan dan lengan. Jadi semakin kuat lecutan tenaga tangan yang dikeluarkan, maka akan mendapatkan hasil lemparan yang semakin jauh. Jika dikembalikan ke cabang olahraga atletik, nomor lempar itu adalah yang pertama lempar cakram, yang kedua adalah lempar lembing. Lempar cakram adalah melempar suatu benda yang menyerupai piring. Kemudian lempar lembing adalah melempar suatu benda yang menyerupai tombak yang ujungnya runcing. Di mana kedua cabang olahraga tersebut, baik lempar cakram ataupun lempar lembing, sangat tergantung pada kekuatan tangan. Dan tujuannya sama, untuk mendapatkan jarak lemparan yang sejauh-jauhnya. Jika Ananda ingin menguji kekuatan tangan, Ananda dapat melakukan gerakan ini dengan menggunakan benda-benda lain, seperti misalkan diganti dengan menggunakan bola kasti, bola tenis, ataupun bola basket. Baiklah, barangkali itu saja materi kita pada pagi hari ini. Semoga Ananda dapat mengerti dan memahami apa yang sudah Ustadz jelaskan. Untuk tugas Ananda hari ini, marilah Ananda lakukan gerakan lompat jangkit, di mana gerakan ini dilakukan dengan 3 kali lompatan dan 1 kali mendarat. Misal, Ananda melakukan lompatan yang pertama menggunakan kaki kiri, artinya lompatan kedua tetap menggunakan kaki kiri, dan yang ketiga itu menggunakan kaki kanan, kemudian langsung melayang dan mendarat. Sebaliknya, jika Ananda melakukan gerakan awalan dengan menggunakan lompatan kaki kanan, gerakan yang kedua adalah kaki kanan, dan yang ketiga adalah kaki kiri, baru kemudian mendarat. Lakukanlah gerakan ini tanpa awalan, dan berlatihlah sampai koordinasi gerakannya sudah baik. Untuk tugasnya silahkan nanti divideokan dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.